Oh ya. Oke, sebentar ya. Siap, siap. Aman ya? Aman ya? Aku lanjutin lagi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk kosong, ya, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Yang tadi aku udah sampaikan bahwa di saat langit dan bumi diciptakan, ya, ternyata diciptakan belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, di saat sudah diciptakan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Maksudnya apa? Tuhan sedang memberikan keteraturan di dalamnya. Oke? Ya, ini kita lanjut lagi. Ini dia. Ya, kenapa sangat begitu menarik dari prinsip penciptaan ini? Jadi kita harus tahu dasar penciptaan kita itu apa? Ini dia. Tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu karena ingin memberi keteraturan. Amin. Ya, tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu karena ingin memberi keteraturan. Tuhan menciptakan kita, ya, ya, walaupun mungkin banyak orang yang tidak teratur hidupnya, tetapi Tuhan menciptakan kita. Nah, di saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga memberi keteraturan di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu-satu apa sih, gimana sih caranya keteraturan di dalam penciptaan ini, keteraturan di dalam Kristus ini seperti apa sih? Nah, tetapi kita harus tahu dasar di dalam Kristus itu adalah prinsip keteraturan, dasar keteraturan yang harus kita punya. Jadi, malam hari ini ya, prinsip penciptaan itu menyangkut pada keteraturan. Ya, tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu karena ingin memberi keteraturan. Nah, selanjutnya, ini dia. Sebelum kita masuk topiknya ya teman-teman, sebelum kita masuk topiknya teman-teman, kita belajar dulu ya, kita sama-sama belajar. Ini benar-benar ilmu gratis untuk teman-teman, untuk aku juga ya, untuk kita semua ya. Ini dia penciptaan yang harus dimengerti. Kita harus mengerti penciptaan itu seperti apa sih. Nah, yang pertama, ternyata penciptaan itu adalah perbuatan yang Allah lakukan untuk menunjukkan kebesarannya yang begitu ajaib. Jadi penciptaan itu perbuatan Allah untuk ditunjukkan kepada kita dan menunjukkan kebesarannya bahwa Allah itu Esa dan Maha Kuasa. Dan Allah yang kita sembah itu Maha Kuasa, teman-teman. Dan kemahakuasaannya itu dilihat dari mana? Dari penciptaannya ya di hari penciptaan dari 1 sampai hari ke-6 ya Allah menciptakan itu ternyata Allah sedang menunjukkan kebesarannya yang begitu ajaib, yang benar-benar ajaib, yang tidak dapat terpikirkan dengan manusia. Kok ini bisa berbentuk dan lain-lain, kok bisa dipikirin Tuhan dan lain-lain ya. Jadi begitu ajaib ya. Itu maksudnya Tuhan. Nah, yang kedua, penciptaan menunjukkan bahwa Allah sedang menyatakan dirinya. Aku kalau misalkan turun di ini, mau diobain? Ini beli obat di rumah gua. Nah, oke, aku lanjutin lagi ya. Sebentar aku jadiin host dulu beberapa orang. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, yang kedua, penciptaan menunjukkan bahwa Allah sedang menyatakan dirinya melalui firman-Nya sebagai pencipta. Ya, jadi penciptaan menunjukkan bahwa Allah sedang menyatakan dirinya. Jadi, di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan serta isi-isinya, Tuhan sedang ingin menunjukkan dirinya, ya, sedang menunjukkan dirinya bahwa pribadi Tuhan itu seperti apa, terus Tuhan itu eh, melakukan cara itu seperti apa. Jadi Tuhan sedang menyatakan dirinya. Jadi kita harus pahami penciptaan itu bukan hanya sekedar diciptakan, dunia ini bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi di saat dunia diciptakan, Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Nah, yang ketiga, Allah menciptakan dunia sebagai tindakan penyelamatannya terhadap seluruh dunia. Kenapa? Di saat Allah menciptakan dunia ya serta isi-isinya ya sebagai tindakan penyelamatannya terhadap seluruh dunia dari yang tidak berbentuk dan kosong, jadinya Tuhan memberikan kehidupan di dalam bumi ini ya dari ketiadaan ya di alam semesta
Tuhan menjadikan sesuatu itu ada. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. 30 kan? Ya, sebentar. Ada lagi yang bocor. Oke, sebentar ya. Ya, sekali lagi nih ya, aku ulangin lagi ya. Allah menciptakan dunia sebagai tindakan penyelamatannya terhadap seluruh dunia. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi itu bentuk penyelamatannya Tuhan untuk seluruh dunia. Karena kalau tidak diciptain matahari, ya orang bisa apa? Kalau nggak diciptain makhluk hidup, ya orang bisa bergantung kepada apa gitu dalam makanan, dalam konsumsinya. Jadi Allah menciptakan dunia sebagai tindakan penyelamatannya terhadap seluruh dunia. Nah, kita lanjutin lagi ya teman-teman. Ini dia ya yang dimaksud tadi. Ibrani 11 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari poin-poin ini, ya poin 1, poin 2, poin 3, ya, jadi penciptaan itu kita dapat melihat karyanya Tuhan untuk dunia ini. Ya karyanya Tuhan yang sedang Tuhan lakuin. Jadi apa yang tidak kita lihat sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita dapat melihat kuasanya Tuhan dari kita melihat alam semesta ini. Ya alam semesta ini begitu cantik kita lihat ya, bintang-bintang di mana ya kita bisa lihat ya. Terus tanaman, tumbuhan ya dan ya bumi ini gitu kan ya. Tadi awalnya sekarang kan makin hari makin buruk bumi ini, tetapi kita bisa lihat bahwa oh ini loh kuasanya Tuhan yang sudah Tuhan tunjukin. Jadi kita bisa melihat bukan hanya sekedar Tuhan menciptakan, tetapi ada maksud di dalamnya. Ini dia, langsung aja kita masuk ke dalam poin-poin kita teman-teman ya. Bagaimana keteraturan dalam penciptaan? Jadi kita harus yakini ya, harus mendasari bahwa di dalam Kristus itu ada prinsip ya, ada dasar yaitu keteraturan. Ya, prinsip penciptaan itu merujuk kepada prinsip keteraturan, ada dasar keteraturan di dalamnya. Dan bagaimana keteraturan dalam penciptaan itu? Poin pertama, ya, yang harus kita ingat adanya proses dalam penciptaan, ya, adanya proses dalam penciptaan. Jadi di saat kita merasakan keteraturan yang sudah Tuhan berikan, ya, atau bumi ini ingin memiliki keteraturan di dalamnya, ternyata ada proses dalam penciptaan tersebut. Maka dari itu akan menunjukkan keteraturan di dalamnya. Begitu juga dengan kita teman-teman di dalam kehidupan ini, ya bukan hanya sekedar langsung instan aja, tetapi ada proses di dalamnya. Tuhan menciptakan kita, ya, juga kita dapat harus melewati proses pastinya bersama dengan Tuhan. Begitu juga di dalam dunia ini nanti kita akan bahas bagaimana respon Tuhan tentang proses ini. Jadi sebelum kita memiliki keteraturan di dalamnya, sebelum bumi ini memiliki keteraturan di dalamnya, itu adanya proses di dalam bumi ini. Ya, adanya proses di dalam bumi ini. Jadi bukan hanya langsung mendapatkan keteraturan, tetapi adanya proses dalam penciptaan atau di dalam dunia ini. Nah, ini teman-teman, ini yang seru nih. Kita bisa lihat ya. Teman-teman bisa catat. Ini dia prosesnya. Ya, proses penciptaan. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 4, ya. Nah, sebelum kita baca seterusnya, aku mau ingetin bahwa proses di dalam Tuhan itu sungguh baik dan akan diakhiri dengan baik. Amin. Dan akan diakhiri dengan teramat baik. Jadi Tuhan melihat semuanya baik. Semuanya baik. Proses Tuhan melihat proses itu baik di dalam kehidupan kita juga. Ya, di saat kita menjalani kehidupan ini, Tuhan melihat proses itu baik untuk kehidupan kita. Jadi bukan Tuhan itu jahat atau keadaan ini begitu jahat. Ya, Tuhan izinkan proses di dalam kehidupan kita, ada maksud di dalamnya. Yang pastinya ya itu adalah baik adanya buat Tuhan dan buat kita juga. Nah, kita bisa lihat di penciptaan ini ya, penciptaan di Kejadian 1 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, Allah melihat bahwa terang itu baik
Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nih kita bisa lihat tuh, Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, jadi Tuhan melihat di dalam penciptaannya itu keadaannya itu baik, baik adanya. Dan di dalamnya itu ada proses. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan jadikan, tetapi Tuhan adakan proses di dalamnya. Kita bisa lanjutin lagi. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Allah melihat proses di dalam itu baik. Allah menciptakan semuanya itu baik adanya. Tuhan menciptakan kita baik adanya. Di saat Tuhan izinkan proses itu, pastinya baik adanya buat kita. Amin. Ya, ini dia Allah. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita bisa lanjutin lagi, Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ya, semuanya itu baik, nggak ada yang buruk Tuhan lihat. Begitu juga dengan kita, Tuhan tidak melihat di dalam diri kita itu buruk. Tuhan melihat di dalam diri kita itu baik. Begitu juga Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Allah menaruh semuanya itu, ya sebenarnya Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu apa, teman-teman? Baik, ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kita lanjutin lagi. Kejadian 1:21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ya. Baik Tuhan lihat. Begitu juga kita. Di saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan melihat semuanya itu baik. Kita akan melewati segala proses-prosesnya di dalam Tuhan. Semuanya itu baik, teman-teman. Gak ada yang jahat, ya. Ini dia. Sekali lagi. Kejadian 1:25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, ya, semuanya itu baik Tuhan lihat. Nah, selanjutnya, ini dia yang terakhir, ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dari prosesnya Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Ingat teman-teman, proses penciptaan itu bukan Tuhan ciptain tok langsung 6 hari, 6/24 jam, ya, 24 jam. Jadi bukan 6 hari 24 jam, ya, yang satu harinya 24 jam maksudnya. Ya, jadi bukan cuma 6 hari langsung jadi semuanya, enggak, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di dalamnya Tuhan melihat proses. Di saat Tuhan jadiin binatang laut, Tuhan jadiin tumbuh-tumbuhan, Tuhan gak langsung bikin tumbuh-tumbuhan itu langsung besar, tetapi Tuhan memberikan proses di dalamnya. Ya, Tuhan memberikan proses di dalamnya, karena Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia menghargai proses. Amin. Tuhan menghargai proses, begitu juga proses kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu kita sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik, di ujung itu jadi amat baik. Sungguh amat baik untuk kita. Sungguh amat baik untuk kita. Amin. Ini dia. Allah sangat menghargai proses yang tadi aku sudah bilang. Proses penciptaan sangat relevan dengan proses kehidupan. Tuhan melihat semuanya baik dan akan diakhiri sangat baik. Amin. Ya, Tuhan melihat semuanya baik dan akan diakhiri sangat baik. Jadi proses penciptaan yang Tuhan lakuin di dalam Kejadian 1 itu relevan dengan proses kehidupan kita. Ya, Tuhan melihat, Tuhan menghargai proses di dalam yang diciptakannya. Ya, Tuhan menghargai proses itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita.
Tuhan menghargai proses itu dan Tuhan akan melihat proses itu baik dan akan diakhiri sangat amat baik. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalani proses kehidupan teman-teman, ya di saat teman-teman lagi melakukan perjalanan ziarah rohani teman-teman, terus semangat di dalam proses kehidupan karena Tuhan melihat semuanya itu baik dan pasti akan diakhirinya sungguh amat baik. Amin? Ya, oke. Kita lanjutin lagi. Ini dia, teman-teman. Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa Tuhan melihat semuanya amat baik? Apakah hanya di perjanjian lama? Ternyata enggak, teman-teman. Ya, di perjanjian baru juga dijelasin Roma 8, 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan kejahatan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan menciptakan kita, ya, Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan juga izinkan proses di dalam kehidupan kita. Kita harus pahami bahwa di Roma 8 ayat 28 ini, segala sesuatu ini bukan hanya berkat aja teman-teman. Ya bukan hanya berkat materi dan lain-lain. Segala sesuatu ini termasuk prosesnya teman-teman di dalam kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman harus memiliki prinsip dalam Kristus. Nah, prinsip kali ini, malam hari ini kita bahas yaitu keteraturan di dalamnya. Ya, kita harus memiliki keteraturan di dalamnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Allah bersama-sama dengan kita. Bukan kita sendiri, bahkan bukan Allah sendiri yang melakukan. Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, teman-teman, jadi di saat kita bersama dengan Tuhan, kita menjalani proses kehidupan ini, ya, dan kita pahami di dalam prinsip penciptaannya Tuhan, kita tahu di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan melihat semuanya baik dan akan diakhiri teramat baik. Sungguh amat baik. Oke, kita lanjutin lagi. Poin pertama sudah, poin kedua. Ini dia teman-teman. Ya, bagaimana keteraturan itu dalam penciptaan, ya. Kita harus pahami bahwa tadi yang pertama adanya proses dalam penciptaan. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita juga ada proses di dalamnya. Nah, yang kedua itu menyadari gambar asli kita. Kita harus sadari teman-teman gambar asli kita itu seperti apa. Bukannya kita melihat di kaca itu gambar asli kita, bukan seperti itu teman-teman. Tetapi kita harus menyadari gambar asli kita itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang lain sudah tahu firman Tuhan yang akan kita bahas setelah poin kedua ini. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kayaknya merasa gagal, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu. Nah, nanti kita akan bahas kenapa setiap kita itu merasa tidak mampu dan merasa tidak dapat menjalaninya, itu nanti kita akan bahas. Jadi pertama-tama, di saat kita mau memiliki dasar keteraturan di dalam Tuhan, kita harus menyadari gambar asli kita. Saya lagi aku ingetin ya teman-teman, di saat kita ingin memiliki dasar keteraturan, prinsip keteraturan yang kita miliki, kita harus menyadari gambar asli kita. Karena kalau kita tidak menyadari gambar asli kita, kita akan tidak teratur atau kita tidak akan memiliki prinsip keteraturan di dalamnya. Ya, jadi kita harus menyadari gambar asli kita itu bukan kita yang aku ulangi lagi ya, bukan kita cermin di foto atau cermin di kaca ya, ngaca di cermin gitu kan. Bukan itu ya, tetapi kita harus sadari inilah gambar asli kita. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kemarin-kemarin kita sudah pakai ayat ini ya teman-teman. Inilah, kita bold, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar asli kita itu adalah gambaran Kristus. Sekali lagi, gambar asli kita itu adalah gambaran Kristus. Jadi, kita harus memiliki gambar asli kita, atau kita menyadari gambar
asli kita. Mungkin kita merasa berdosa, nggak layak dan lain-lain. Mana aku nggak serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi kita harus yakini bahwa kita diciptakan sama Tuhan itu menurut gambarnya, teman-teman. Menurut gambarnya. Dan perjanjian baru juga menyinggung bahwa kita seperti gambaran anaknya, yaitu Kristus. Ya, kita harus menurut gambarnya Tuhan. Gambar Kristus. Kita harus sadari gambar asli kita adalah gambar Kristus. Ya, rupa asli kita adalah Kristus, bukan yang lain. Nah, kenapa sih orang-orang gagal menjadi gambar dan rupa seperti Kristus? Karena ini. Amsal 23 ayat 7a. Ya, orang-orang termasuk kita juga, kita gagal menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan karena kita memperhitungkan yang ada di dalam diri kita. Apa sih yang kita perhitungkan? Semua pendapat yang kita terima. Ya, apa sih yang kita perhitungkan? Semua pendapat yang kita terima. Jadi Amsal 23 ayat 7a, ya terjemahan baru. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau kita memperhitungkan tidak di dalam Kristus, ya kita memperhitungkan segala pendapat-pendapat orang lain, kita masukin, oh kayaknya aku barusan dibilang nggak mampu deh sama dia. Lu tuh nggak mampu, itu. Kita memperhitungkan di dalam pikiran kita, apa bener ya? Apa gua nggak mampu ya? Apa bener ya? Gua nggak berharga. Lu tuh nggak berharga, lu tuh udah hina, lu tuh udah lakuin dosa, lu tuh udah najis. Nah, itu dia. Di saat ada perkataan-perkataan itu terus-menerus di dalam diri kita memperhitungkan ya di dalam pikiran kita. Nah, di saat kita memperhitungkan itu, kita jadi tidak seperti Kristus. Gambar dan rupa kita tidak seperti Kristus karena kita terus memperhitungkan segala yang buruk di dalam diri kita. Kita terus masukin segala, kamu tuh anak yang bodoh, kamu tuh gimana sih, kamu tuh kalau mau jadi anak papa, jadi anak mama, kamu tuh harus pinter. Kamu tuh harus pinter, jangan bodoh. Kamu tuh harus pinter, jangan bodoh. Nah, terus tuh dimasukin dalam diri kita. Terus bahkan, kamu tuh kayaknya jadi suami tuh seperti ini ya. Kamu tuh gini. Wah, apa benar ya? Kamu tuh kalau jadi istri tuh seperti ini ya? Apa benar ya? Kamu tuh kalau jadi adik tuh seperti ini ya, begini-begini. Kamu tuh kayak jadi kakak tuh seperti ini ya. Jadi kita memperhitungkan segala pendapat orang lain. Segala pendapat yang kita terima itu kita perhitungkan di dalam pikiran kita. Oh, apa benar ya? Nah, di saat kita perhitungkan itu, kita menjadi gagal. Menjadi gagal akan rupa dan gambar Kristus. Ya, padahal ya Tuhan memberitakan kepada kita lewat firman-Nya, kita bukan orang-orang yang gagal, teman-teman. Cuman karena perhitungan kita, karena yang tingkah laku yang kita ambil, kita jadi gagal di dalamnya. Padahal Tuhan menyatakan di dalam Kejadian 1 tadi ayat 27, kita segambar dan rupa kita seperti Kristus ya. Ini dia, aku ulangi lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah. Ya, jadi kita mulai saat ini, mulai malam hari ini, di saat ada distraksi yang buruk, kamu tuh orang bodoh, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak bisa jadi ini, kamu tuh ini. Kita harus tanamin bahwa kita anaknya Tuhan. Kita anaknya Tuhan. Kamu tuh bodoh nggak? Gua anaknya Tuhan. Kamu tuh ini nggak? Gua anaknya Tuhan. Kamu tuh nggak mampu nggak? Gua anaknya Tuhan. Tuhan pasti mampukan. Kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Enggak. Saya gambar dan rupanya Kristus. Dari situlah di saat kita menyadari gambar diri kita yang asli, dari situlah kita mendapat keteraturan di dalamnya. Prinsip keteraturan akan kita punya di saat kita menyadari gambar dan rupa asli kita. Gambar dan rupa asli kita adalah gambaran dan rupa Kristus. Amin. Ya, jadi janganlah kita memperhitungkan segala pendapat-pendapat yang buruk dari manapun, ya.
dari manapun. Nanti kita akan bahas pendapat apa aja sih yang kita dapati, ya. Jadi janganlah kita memperhitungkan di dalam pikiran kita, teman-teman, supaya apa? Supaya kita terus yakin dan menyadari bahwa gambar asli kita adalah Kristus. Nah, dilanjutin lagi. Ini dia. 4 sumber pendapat diri yang tadi aku singgung, ya. Pendapat dari mana aja sih ya tentang diri kita itu? Yang pertama, dari orang lain. Pastinya orang lain akan mengomentari kita, akan mengkritik kita, ya. Kita terima kritikan itu dengan cara yang positif, ya. Dengan apa? Dengan kita menyadari bahwa kita adalah gambar Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Kita bukan yang orang lain sampaikan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, ini dia, kita disadari bahwa ada 4 sumber. Yang pertama orang lain. Nah, yang kedua apa? Pengadilan manusia. Maksudnya pengadilan manusia itu apa? Ya, pendapat diri. Pengadilan manusia itu kita dihakimi oleh manusia tersebut. Kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak sanggup. Nah, itu pendapat yang negatif kita terima. Nah, yang ketiga, diri sendiri. Ternyata dari diri sendiri itu bisa, teman-teman. Di saat kita mendapat, oh apa iya ya, kayaknya jadi insecure gitu. Ah, kayaknya gue nggak mampu deh. Ya betul tuh kata orang itu. Jadi dari diri kita sendiri. Ya, bahkan pendapat itu dari diri kita sendiri. Nah, ini dia yang keempat. Sebenarnya yang keempat ini, teman-teman, dia lupa aku ganti nih. Yang keempat, yaitu pendapat diri itu dari Tuhan. Ya, dalam kurung, aku sudah bold ini, ya, lihat dirimu seperti Tuhan melihat. Jadi pendapat tentang diri kita itu harus pendapatnya Tuhan. Lewat mana? Pastinya lewat firman Tuhan, ya. Lewat firman Tuhan, ya, pendapat dari Tuhan itu lewat firman Tuhan. Kita berharga, kita mampu melakukannya di dalam Kristus. Kristus memberikan kebaikan bukan kejahatan. Tuhan memberikan kesuksesan bukan kegagalan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi itu yang kita dengar, teman-teman. Pendapat itu yang harus kita dengar. Supaya apa? Supaya kita terus memiliki prinsip keteraturan di dalam Kristus. Amin. Ya, supaya kita memiliki prinsip keteraturan di dalam Kristus. Jadi yang pertama, bagaimana kita memiliki prinsip dalam penciptaan ini, ya, yaitu merujuk kepada prinsip keteraturan. Ya, bagaimana keteraturan kita punya? Yang pertama itu kita harus mau, ya, melewati proses. Jadi sampai kepada keteraturan itu adanya proses di dalamnya, ya. Adanya proses dalam penciptaan, adanya proses dalam kehidupan kita. Itu sama, relevan. Jadi proses penciptaan itu relevan dengan proses kehidupan kita. Jadi kita harus sadari bahwa adanya proses dalam kehidupan kita. Nah, kita harus berjalan terus karena proses kehidupan itu baik adanya dan akan diakhiri teramat baik sama Tuhan. Nah, yang kedua itu, nih aku ulangi lagi ya, yang kedua itu kita harus menyadari gambar asli kita. Kita harus menyadari gambar asli kita. Gambar asli kita itu adalah gambar Kristus. Nah, pendapat tentang gambar diri itu harus kita terima dari mana? Dari Tuhan. Karena kalau dari orang lain, ya mau itu pasti kebanyakan buruknya ya dikritik, ya. Kita kalau dikritik, kalau dikasih perkataan negatif, ya yang tidak membangun, pasti kita akan memikiri itu dan kita tidak menyadari gambar asli kita. Nah, jadi terutama dan utama adalah apa? Berarti nggak usah dengar dong orang lain kasih masukan. Bukan seperti itu ya, teman-teman. Jangan dipersempit seperti itu. Ya, kita akan menerima ya masukan dari orang, tetapi kita harus menjunjung tinggi pendapat dari Kristus itu sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini dia. Yesaya 43 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ini dia pendapat dari Tuhan. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Teman-teman berharga di mata Tuhan. Teman-teman berharga di mata Tuhan, ya. Tuhan mengasihi teman-teman. Sekali lagi, teman-teman berharga, kita semua yang ada di sini, ya, bahkan orang yang percaya kepada Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya yang percaya
kepadanya. Amin. Ya, jadi kita harus yakini inilah pendapat dari Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Yang terakhir, bagaimana kita terus memiliki prinsip keteraturan, ya, prinsip penciptaan di dalam hidup kita, yaitu apa? Kita menetapkan pondasi kita. Pondasi kita seperti apa? Kita bisa lihat di Lukas 6 ayat 48. Ini dia perumpamaannya. Demikianlah firman Tuhan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Fondasinya itu benar, yaitu di atas batu. Nah, yang selanjutnya ini dia yang nggak benar, teman-teman. Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita mau didasari oleh apa, teman-teman? Dan kita harus tetapin mulai malam hari ini pondasi kita itu apa? Pondasi kita itu adalah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu seperti batu, dan di ayat 47-nya, ini kita buka sama-sama ya, tadi 48 kan diumpamakan bangunan yang kokoh, 49 bangunan yang runtuh, ini dia, 47. Lukas 6 ayat 47, bagaimana kita memiliki pondasi kerajaan Allah, bagaimana kita memiliki pondasi yang benar di dalam Kristus, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya. Dari situlah kita akan mendapatkan pondasi yang benar di dalam Kristus, yaitu pondasi kerajaan Allah. Kenapa aku bilang pondasi kerajaan Allah? Kita bisa lihat di Roma 14 ayat 17. Ya, ini kayaknya ayat terakhir nih. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau pondasi kerajaan Allah kita punya di dalam diri kita akan mendapatkan kebenaran, kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita ada sukacita di dalamnya, pondasi kita kuat. Di saat pondasi kita kuat, kita ada keteraturan di dalamnya. Dan kita memiliki prinsip keteraturan. Ya, prinsip penciptaan itu kita punya, ya, prinsip penciptaan itu merujuk kepada prinsip keteraturan di dalamnya. Ya, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya itu, Tuhan memberikan keteraturan di dalamnya. Maka dari itu, prinsip penciptaan ini mencangkup kepada keteraturan. Jadi, di saat kita menetapkan pondasi kita yang benar, kita memiliki keteraturan di dalam Kristus. Jadi kita bisa yakini bahwa di saat orang tidak teratur di dalam Kristus, orang tersebut tidak sadar adanya proses. Orang tersebut tidak menyadari gambar aslinya. Orang tersebut salah menempatkan pondasi. Amin. Oke, jadi kita harus sadar adanya proses dalam kehidupan kita, ya, adanya proses dalam penciptaan. Begitu juga di dalam kehidupan kita adanya proses. Dan yang kedua, kita harus sadari gambar asli kita itu apa? Yaitu gambar dan rupa seperti Kristus. Dan yang ketiga, kita harus menetapkan pondasi kita yang benar di dalam Kristus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita berdiskusi sama-sama, teman-teman. Ya, udah ini. Ya, yang mau tanya dipersilakan. Ya, bentar ya. Yang mau